Selamat pagi seluruh siswa kami kelas 11 ya. Di pagi hari ini anak kami kita akan masuk pertemuan kedua pelajaran fisika. Tepatnya di pagi hari ini kita akan mempelajari materi momen inersia. Momen inersia merupakan kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, baik tetap diam ataupun tetap bergerak. Kita ulangi ya. Momen inersia merupakan suatu kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, baik ketika dia diam ataupun ketika dia tetap bergerak. Momen inersia ini juga sering disebut sebagai kelembaman suatu benda. Anak kami ini pernah jelaskan di kelas 10 bahwa kelembaman itu merupakan suatu sifat ya. Kelembaman itu merupakan suatu sifat malas ya. Jadi arti lembam ini anak kami ya, ini arti lembam ini bisa juga kita sebut sebagai sifat malas ya. Malas untuk bergerak, malas untuk diam. Nah, itulah dia momen inersia. Perlu diketahui bahwa hukum kelembaman atau hukum inersia adalah istilah yang sama dengan hukum pertama Newton ya. Di kelas 10 ini telah kita pelajari mulai dari hukum yang pertama hingga hukum yang ketiga. Hukum pertama Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 ya, jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, maka benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, dan benda yang diam akan tetap mempertahankan keadaan diamnya ya. Ini kita ulangi lagi. Secara matematis dituliskan sigma F, jika sigma F sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Ini di kelas 10 telah kita bahas anak kami ya. Jadi hukum pertama Newton ini disebut juga tentang hukum kelembaman, hukum kemalasan atau hukum inersia ya. Ini pernah pakai contohnya ketika misalnya kita naik angkot ya, ketika pertama kita diam, tiba-tiba supirnya menghidupkan angkotnya dan menggerakkannya dengan kecepatan yang tinggi, maka kita akan terdorong ke belakang. Dan ketika tiba-tiba direm, maka kita akan terdorong ke depan. Itulah sifat malas kita, sifat inersia kita. Ya. Baik. Jadi momen inersia adalah ukuran kelembaman ya, ukuran kelembaman atau kecenderungan suatu benda untuk berotasi ya, untuk berotasi terhadap porosnya ya. Inilah yang akan kita pelajari, momen inersia sebagai ukuran kelembaman atau kecenderungan satu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Besar momen inersia suatu benda bergantung terhadap beberapa faktor. Yang pertama, massa benda ya. Massa benda atau massa partikel disimbolkan dengan M. Yang kedua, geometri benda atau bentuknya. Yang ketiga, letak sumbu putar benda, dan yang keempat adalah jarak ke sumbu putar benda, atau dengan momen atau R ya. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi ya besarnya momen inersia suatu benda. Baik. Rumus momen inersia. Besarnya momen inersia atau disimbolkan dengan I, suatu benda bermassa yang memiliki titik putar pada suatu sumbu yang diketahui rumusnya sebagai berikut. I sama dengan M kali R kuadrat. I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. M adalah massa benda ya, satuannya kilogram, dan R adalah jarak antara partikel dengan sumbu putar. Kita ulangi ya. I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, dan M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan R
Dan R adalah jarak antara partikel dengan sumbu putar satuannya M. Jadi anak kami, kalau misalnya di dalam gambar ini ya, Bapak perlihatkan sama kalian, ini suatu benda ya, atau sebuah batu ya, dimana kita buat sumbu putarnya di O ini anak kami, di O ini. Maka ketika misalnya benda ini kita putar ya nak ya, maka kalau misalnya kita ambil satu titik ya, satu titik dimana kita letakkan sebagai distribusi massanya. Nah, kita ambil satu titik di sini dan massa ini ya berjarak R dari sumbu putar ini ya, berjarak R dari sumbu putar ini, maka momen inersia ya, momen inersia yang dialami oleh distribusi massa ini M ini terhadap sumbu putar adalah I sama dengan M dikali R ya. Di sini bisa kita peroleh I sama dengan M dikali R ya, dimana M tadi merupakan distribusi massa benda ya, sedangkan R adalah jarak antara massa dan sumbu putar O. Ini merupakan rumus yang sangat singkat dan akan sangat mudah dimengerti oleh seluruh anak didik kami. Baik, kita berikan satu contoh enak ya. Contoh, 4 buah partikel yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem kesatuan dengan konfigurasi seperti gambar di atas. Ini gambarnya anak ya. Masing-masing partikel memiliki berat yang berbeda dan jarak antar partikel satu sama lain sebesar R ya. Ini ada R, ini ada R, ini ada R dengan jarak yang sama ya. Tentukan momen inersia sistem di atas jika A, sistem diputar terhadap sumbu putar A. Jadi anak kami yang pertama ini sumbu putarnya adalah ini ya. Sedangkan B, sistem diputar dengan sumbu putar B. Jadi pada kasus B diputarnya di B ya. Jadi ada dua kasus. Oke, yang pertama kita akan bahas sistem diputar terhadap sumbu putar A. Oleh karena sistem terdiri dari 4 partikel yang masing-masing memiliki berat yang berbeda ya, maka besar momen inersia sistem adalah jumlah dari setiap partikel terhadap sumbu putarnya. Secara matematis tuliskan ya, I sama dengan sigma M dikali R kuadrat, atau I sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat tambah M4 dikali R4 kuadrat ya, dimana M1 sama dengan M dan R1 ya sama dengan 0. Kenapa 0 anak kami? Karena di sini ya R1 itu ya R1 itu merupakan jarak antara massa 1 dengan sumbu putarnya. Karena sumbu putarnya di A ya, di A ini anak kami, maka di sini R-nya sama dengan 0, atau di titik A itulah titik putarnya. Ulangi anak kami ya. Kenapa tadi kita peroleh di sini R sama dengan 0? Karena di titik A inilah sebagai sumbu putar untuk kasus yang pertama ya, di titik itu sendiri, makanya jaraknya nggak ada, makanya di sini R1 sama dengan 0. Baik, M2 sama dengan 2M ya, M2 sama dengan 2M dan R2 sama dengan R. Ini lihat anak kami ya, M2 2M ini adalah sebesar R ya, dari titik A. Kemudian M3 ya sama dengan 3M dan R3 adalah 2R. Dari mana itu? R ditambah R ya. Jadi untuk M3 ini diperoleh dari sini ya. Nah, itulah dia, R tambah R sama dengan 2R. Makanya, dan M4 sama dengan 4M dan R4 adalah 3R. Dari mana itu? R tambah R tambah R. Karena jadi kalau misalnya dari A sampai ke sini ya, itu jaraknya
Oke, kita masuk yang masa keempat. M4 sama dengan 4M dan R4 adalah 3R. Ini diperoleh dari sini kami ya. Kalau tadi sumbu putarnya di A, ini di A ya, maka untuk jaraknya dari sumbu putar sampai ke 4M ini ya, yaitu R tambah R tambah R, maka jaraknya sama dengan 3R. Baik, kita masuk ke perhitungan. I sama dengan sigma M dikali R kuadrat, maka I sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat tambah M4 R4 kuadrat ya. Baik, I sama dengan M dikali 0 kuadrat, karena tadi R1 sama dengan 0, dan 2M tambah R kuadrat tambah 3M dikali 2R dikuadratkan tambah 4M dikali 3R dikuadratkan ya. Jadi ingat ini ya, bahwa R2 itu adalah R, R3 adalah 2R, dan R4 adalah 3R. Jangan salah, 3R ini dikuadratkan, 2R ini dikuadratkan, R dikuadratkan. Jangan nanti hanya R-nya yang dikuadratkan, karena 2R ini adalah R3 dan 3R ini adalah R4 dan R ini adalah R2 ya. Jangan salah ya. Baik, I sama dengan 0 tambah 2M R kuadrat tambah 3M 4R kuadrat tambah 4M dikali 9R kuadrat ya, sama dengan 0 tambah 2M R kuadrat tambah 12M dikali R kuadrat tambah 36M dikali R kuadrat ya. Maka hasilnya adalah 50 mR kuadrat. Inilah hasil jika sistem diputar terhadap sumbu putar A ya, terhadap sumbu putar A. Maka di sini anak kami ya, di sini kita peroleh I-nya sama dengan 50 M R kuadrat. Oke, baik. Bapak rasa sangat mudah ya. Baik, untuk kasus yang kedua ya, untuk kasus yang kedua di mana sistem diputar terhadap sumbu terhadap B ya, terhadap sumbu putar B sama ya I sama dengan sigma mR kuadrat ya, yaitu I sama dengan M1 dikali R1 kuadrat tambah M2 dikali R2 kuadrat tambah M3 dikali R3 kuadrat tambah M4 dikali R4 kuadrat ya, di mana M1 sama dengan M dan R1 sama dengan R. Yang mana itu? Yang ini ya, dan M2 sama dengan 2M dan R2 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena sumbu putar di B. Nah, ya, M3 sama dengan 3M dan R3 sama dengan R. Mana itu? Yang ini ya. Ya. Yang keempat M4 sama dengan 4M dan R4 adalah 2R. Dari mana itu? Dari sini kami R ditambah R ya, atau dari sini sampai kemari sama dengan 2R. Itulah untuk M yang keempat ya. Baik, tadi kan kita bahas di sini bahwa I sama dengan sigma M dikali R kuadrat. Di sini sudah kita dapatkan tadi apa yang diketahui, maka kita langsung menjawab ya. Bisa langsung kita jawab di sini. I
sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat tambah M4 R4 kuadrat. Enak ya? Kita lanjut. Sama dengan M1 sama dengan M dikali R1 sama dengan R kuadrat tambah M2 sama dengan 2M dan R2 sama dengan 0 kuadrat tambah M3 sama dengan 3M kali R3 sama dengan R kuadrat tambah M4 sama dengan 4M dikali R4 sama dengan 2R. Ingat, ini dalam kurung ya nak, jangan salah. 2R dikuadratkan. Baik. Ya. Sama dengan M R kuadrat tambah 2M kali 0 kuadrat sama dengan 0 tambah 3M kali R kuadrat 3MR kuadrat tambah 4M dikali 4R kuadrat ya, sama dengan MR kuadrat tambah 3MR kuadrat tambah 16MR kuadrat sama dengan MR kuadrat tambah 3MR kuadrat tambah 16MR kuadrat ya, sama dengan 20 MR kuadrat ya, sama dengan 20 MR kuadrat. Inilah I atau momen inersia apabila sumbu putarnya ya di B. Oke nak? Demikian seterusnya dengan sumbu putar di 3M atau sumbu putar di 4M. Dengan cara yang sama, anak didik kami pasti bisa menjawabnya. Ya, demikianlah yang bisa Bapak jelaskan mengenai momen inersia. Besar harapan Bapak siswa kami di kelas 11 MIA dapat mengerti dengan baik dan benar. Oke anak kami, tolong diperhatikan video yang Bapak buat ini dengan baik-baik dan silahkan dijawab soal-soal yang telah ada di modul ya nak ya. Bapak harapkan jika ada pertanyaan segera ditanyakan secara pribadi atau melalui grup yang ada di grup kita ya nak ya. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.